Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-47. Kartika Sinumping memberi isyarat melalui tangan kanannya. Bergegas Braja Lama dan teman-temannya mengikuti langkahnya menuju pekarangan belakang. Braja Lama terheran-heran ketika melihat Kartika Sinumping memanjat pohon yang tepat bersebelahan dengan dinding pagar Wisma Kepatihan Tadah itu. Dengan cermat Kartika Sinumping memperhatikan keadaan lalu meloncat turun. "Kita akan membuat terowongan dari tempat ini," berkata Kartika Sinumping. "Siang malam kerjakan hingga bisa menembus bilik Rakuti." Liman Prabowo terbelalak. "Gila," desisnya. Namun Kartika Sinumping segera memangkas rasa penasaran Liman Prabowo dan yang lain. Terowongan itu sebenarnya sudah ada, menghubungkan antara bilik pribadi Tuanku Jayanegara dengan Wisma Kepatihan. Melalui terowongan itulah Kakang Bekel Gajah Mada berhasil memimpin penyelamatan Tuanku Jayanegara. Untuk keamanan Rakuti menyumbat ujung terowongan di Wisma Kepatihan ini. Demikian juga dengan ujung terowongan di bilik pribadi Tuanku Jayanegara. Braja Lama dan teman-temannya menyimak. Si Maring Japanan terdiam. Selama ini Braja Lama merasa penasaran, terganggu oleh pertanyaan dengan cara bagaimana Jayanegara bisa meloloskan diri, padahal istana telah dikepung rapat. Pertanyaan itu kini telah didapat jawabnya. "Yang kita lakukan menghidupkan kembali terowongan itu." Braja Lama memecahkan keheningan. "Ya," jawab Kartika Sinumping. "Dari tempat ini kita menggali tanah sedalam 2 depa, lalu membuat terowongan tegak lurus ke sana. Terowongan itu nantinya akan bersambung dengan terowongan yang sudah ada menuju bilik pribadi Tuanku Jayanegara yang digunakan Rakuti." "Ujung terowongan itu tentu telah disumbat." Brahma Sindupati menyumbang pendapat. "Kita akan membuat ujung terowongan baru beberapa depa sebelum ujung kita menggali permukaan. Manfaat yang kita peroleh, kita bisa menempatkan diri untuk melakukan serangan dadakan." Hayam Talun membeku riuh menghitung waktu. "Untuk pekerjaan ini kita membutuhkan waktu lebih dari sebulan lamanya," ucapnya. "Tidak," jawab Kartika Sinumping. "Dalam waktu sepekan pekerjaan ini harus sudah tuntas. Kita mulai dengan penuh kesadaran dan semangat dari malam ini juga." Kartika Sinumping tak mau berlama-lama dan membuang waktu. Dengan peralatan yang ditemukan di dapur rumah Praharsi Durpa, penggalian pun dimulai. Beruntunglah Kartika Sinumping karena ia tidak berhadapan dengan jenis tanah yang tidak bersahabat. "Ini benar-benar pekerjaan gila." Liman Prabowo bekerja sambil menahan tawa. "Shh, jangan keras-keras," si Maring Japanan mengingatkan. "Apabila mendengar, mereka bisa datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan." "Mereka tidak akan mendengar," kata Liman dengan nada suara berbisik sambil tetap tertawa. Bayangkara Kartika Sinumping merasa puas dengan semangat kerja Braja Lama dan teman-temannya. Beberapa depa tanah setelah digali menghujam dalam bentuk luang, manakala hampir bergeser mendekati datangnya pagi. Penggalian tanah itu mulai mengarah lurus menuju pekarangan Wisma Kepatihan, di mana terowongan itu diperkirakan berada. Sebuah pertanyaan muncul dari benak Tabuh Gong yang tiba giliran menggali. Dilontarkannya itu sebelum ia turun. "Sebentar lagi siang akan datang. Apakah kita akan tetap bekerja?" Kartika Sinumping merasa tak memiliki jawabannya. Pekerjaan itu sebenarnya akan sia-sia, tak ada manfaatnya apabila sampai ketahuan. Untuk meredam jangan sampai ketahuan, sebaiknya siang hari dihentikan. Hal yang tentu menyebabkan butuh waktu lama. "Baiklah," jawab Kartika Sinumping.
Siang hari tempat ini harus kita samarkan dan kita tinggalkan. Pembuatan terowongan kita lakukan hanya pada malam hari. Pagi yang datang pada esok harinya serasa tidak meninggalkan jejak apapun di pekarangan rumah Praharsi Durpa yang kosong ditinggal minggat oleh penghuninya itu. Apabila entah oleh apa tiba-tiba tempat itu diperiksa oleh kaki tangan Rakuti, maka tidak akan ada yang mengira di bawah gundukan tanah di pekarangan rumah itu terdapat sebuah luang. Sebenarnya lah, ketika hari sedikit agak siang, dua orang prajurit melakukan pemeriksaan ke rumah kosong itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Gundukan tanah di pekarangan itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Bayangkara Kartika Sinumping yang memanfaatkan atap kandang sapi untuk beristirahat berdebar-debar melihat dua orang prajurit. "Tidak ada siapapun," ucap salah seorang di antara mereka. Setelah melongo-longokan kepala, dua prajurit itu melenggang pergi. Kartika Sinumping yang telah merentang busur mengendorkan kembali tali warostro di tangannya. Siang hari, meski telah beberapa hari berlalu, kota raja benar-benar berada dalam keadaan senyap. Tak ada orang yang pergi ke pasar karena tak lagi ada pasar. Tidak ada warung yang buka karena tak ada yang berani menanggung berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Bahkan makanan makin sulit dicari karena tak ada pasokan. Beras sulit didapat karena mereka yang memiliki beras tak bisa menjual. Beruntung mereka yang mempunyai cadangan yang mereka simpan di lumbung, yang itu pun dalam hitungan waktu ke depan tidak akan menjamin cadangan terpenuhi manakala keadaan tetap seperti itu. Bahkan di istana, jenis makanan yang bisa dibuat mulai tak berbumbu. Rakuti benar-benar pusing. "Masakan apa ini?" teriak Rakuti. "Kenapa?" balas Ratanca. "Sambal tidak ada pedasnya sama sekali." Ratanca tersenyum dan membuang pandangan matanya keluar jendela. "Jangan salahkan Ban yang menyiapkan makanan, atau jangan menyalahkan siapapun, karena inilah mata rantai akibat dari apa yang kita kerjakan." Ratanca menjawab. "Apa maksudmu?" balas Rakuti. "Dalam keadaan lumrah, cabai, benda yang amat sederhana itu mudah didapat. Namun keadaan kali ini sangat tidak lumrah. Semua berada dalam keadaan ketakutan, sehingga benda sederhana seperti cabai saja susah didapat. Sepekan ke depan, garam juga akan susah didapat. Lalu beras juga susah diperoleh. Kelaparan dan kekacauan nantinya akan menjadi titik balik, berubah menjadi arus perlawanan yang akan menggilasmu. Kemarahan rakyat nantinya akan dipicu oleh masalah yang sangat sederhana, sulit mendapatkan cabai." Menggigil Rakuti. "Kamu selalu memberikan gambaran jelek seperti itu." "Aku memberikan gambaran yang sebenarnya agar kau segera bertindak, mumpung masih ada waktu. Di luar sana, prajuritmu berubah menjadi penjara, pengayom makan tanaman. Hal macam itu yang memberi sumbangan kenapa sambalmu tidak terasa pedas." Ratanca yang telah mengakhiri kata-katanya berjalan guntai tak peduli kepada Rakuti, meninggalkannya pada keadaan makin terhenyak. Apalagi udara yang mengalir terasa panas. Sepanas keadaan kota raja yang kian gerah. Udara memang panas, tetapi di balik itu keadaan benar-benar panas. Beberapa hari telah berlalu, tetapi yang namanya ketenangan dan kehidupan lumrah tidak segera kembali. Matahari memanjat naik hingga ke puncaknya ketika puluhan prajurit penjaga pintu gerbang sebelah timur dikejutkan oleh suara gemuruh barisan lampur. "Gila! Siapa mereka?" Seorang prajurit meletupkan keheranannya. Terpana semua prajurit yang menyebabkan mereka terlambat dan bertindak. Puluhan prajurit berkuda, masing-masing dengan busur di
tangan menerobos masuk pintu gerbang kota yang akan ditutup. Mereka tak bisa dikenali wajahnya karena semua menutup muka dengan secari kain. "Hujan deras!" teriak seorang di antara mereka yang menempatkan diri menjadi pimpinan. Hujan deras itu adalah hujan anak panah. Malang nasib para prajurit penjaga pintu gerbang itu yang meski jumlahnya lebih dari 25, di samping kalah banyak, juga kalah dalam jenis jangkauan senjata. Korban berjatuhan menyisakan mereka yang kocar-kacir jatuh bangun menyelamatkan diri. "Melintasi istana!" teriak pimpinan orang-orang berkuda itu. Rombongan prajurit itu membalapkan kuda tunggangannya menyusur jalan, lalu masing-masing memisahkan diri menjadi dua ketika dihadang pertigaan wilayah Santana Raja. Separuh dari mereka ke selatan untuk nantinya menyusur jalan di selatan dinding istana, separuh lagi melakukan kebalikannya. Derap kuda yang masing-masing menggema dari luar istana itu mengagetkan siapapun. Para prajurit berlarian dengan senjata telah ditelanjangi. Di halaman tata kerambat, di bawah bayangan Bramastana, Rakuti yang bermaksud kembali ke Bali Mangguntur terhenyak. "Siapa mereka?" bertanya Rakuti. "Ini baru riak dari serangan Bali," jawab Pratanca. Apa yang dikatakan Tanca serasa dibenarkan oleh orang-orang berkuda yang menandainya dengan suara panah sanderan, melesat membumbung ke udara dengan suara yang sangat khas. Gemetar Rakuti. "Bayangkara," desisnya gemetar. "Tutup pintu gerbang, hadapi mereka." Para prajurit penjaga gerbang Purawaktra yang sama sekali tak menduga berlarian menyiagakan diri dan masing-masing berlindung di balik dinding dan tameng. "Hujan deras!" teriak salah seorang yang rupanya ditempatkan sebagai pimpinan dalam rombongan berkuda itu. Hujan deras, perintah itu diterjemahkan sebagai hujan anak panah dengan arah pidi para prajurit berjejal-jejal mencari perlindungan di balik dinding. Rentang jarak yang panjang menyebabkan mereka yang bersenjata pedang atau tombak tak bisa berbuat apa-apa. Namun dengan segera hujan anak panah itu berbalas. Dari celah dinding dan beberapa penjuru melesat puluhan anak panah sebagai balasan. "Kita pergi!" Rombongan prajurit berkuda yang semula menyembunyikan wajah di balik kain itu segera melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Mereka balik arah meninggalkan debu mengepul dan sumpah serapah. Meski hanya dalam waktu singkat, apa yang dilakukan prajurit berkuda yang menyamarkan diri meninggalkan jejak nyata. Melalui serangan mendadak itu telah jatuh beberapa korban luka dan meninggal dunia. Rakuti yang turun ke Purawaktra dalam pengawalan amat ketat melihat dengan mata dan kepala sendiri buah dari serangan orang-orang berkuda itu. Beberapa orang bergelimpangan tak bernyawa, sebagian lagi akan menyusul tak bernyawa, dan sebagian lagi terluka parah. Rakuti tidak lagi mengumpat, kemarahannya diwakili oleh tatapan matanya yang melotot dengan rahang mengatuk kuat. Menjungkalkan jaya negara ternyata bukan berarti bisa bergembira ria. Kekecewaan demi kekecewaan mulai menumpuk. Gambaran serangan Bali sebagaimana dikatakan Ratanca mulai menghantuinya. "Aku dikelilingi orang-orang yang dalam jumlah jauh lebih banyak, tetapi mereka bodoh semua. Sementara Bayangkara itu, meski mereka tidak seberapa jumlahnya, kemampuannya luar biasa. Mengapa Bayangkara itu bisa menempatkan diri di sebelahku? Apabila Bayangkara mendukungku, betapa akan makin kuat kedudukanku." Sang waktu terus bergerak menapaki kodratnya, tak pernah sekalipun berhenti untuk beristirahat. Sang waktu pula yang menjadi saksi atas semua peristiwa yang terjadi. Betapa dalam hari-hari yang terus lewat, perlawanan terhadap Rakuti makin marak dan terjadi di mana-mana.
bahkan makanan yang sulit didapat, juga berbagai kebutuhan yang langka, serta udara yang amat sesak menyebabkan kebencian kepada Rakuti makin menjadi. Bahkan para prajurit yang semula mendukung Rakuti mulai terketuk nuraninya, mulai berpikir dan membandingkan keadaan. Apa yang dilakukan orang-orang berkuda yang melakukan serangan-serangan cara gerilya, menyerang, lari, menyerang, lari lagi, sungguh amat merepotkan. Kebencian Rakuti kepada mereka adalah karena kuda-kuda yang mereka gunakan berasal dari kandang kuda istana yang dicuri. Gerakan yang dilakukan orang-orang berkuda yang bertindak pengecut itu sungguh berkemungkinan menggoda dan menggoyang kesetiaan prajuritnya. Rakuti akhirnya tak bisa menutup mata bahwa tak mungkin baginya mendapatkan kesetiaan yang bulat dari para prajurit. Sewaktu-waktu mereka bisa berbalik melawannya. Penempatan para Dharma Putra pada kedudukan penting ternyata tidak mendapatkan hasil memuaskan. Kesetiaan para prajurit justru bisa tertuju pada orang macam Ranggayuda yang mempunyai pengaruh sangat besar. Rakuti mulai berpikir untuk menguasai pasukan seharusnya bisa mengendalikan pimpinannya. Ranggayuda yang bekas tangan kanan Tumenggung Panjiwatang seharusnya bisa dinabubukkan dengan perut kenyang, kenaikan pangkat, atau dengan sesekali memujinya. Tak ada yang bisa aku harapkan dari Rayuyu, Rabanya, Ratanca, Wedeng, dan Pangsa sekalipun. Justru orang seperti Ranggayuda rasanya bisa diandalkan, kata hati Rakuti. Rakuti yang menebarkan pandangan ke sudut-sudut istana merasa isi dadanya kian sesak menyaksikan arah yang berkelok tak sebagaimana yang ia harapkan. Saling mencurigai tumbuh dan marak di mana-mana. Betapa tidak, kebakaran yang menimpa lumbung beras di sayap belakang istana menyebabkan Rakuti tidak lagi bisa mempercayai siapapun. Betapa tidak, pelaku pembakaran lumbung beras itu berhasil ditangkap, bahkan diperintahkan kepada Rapangsa untuk menjatuhi dengan hukuman pancung di alun-alun. Ternyata ia adalah seorang prajurit yang amat pintar, menyanjung dan memujinya, hingga kepada prajurit itu ia menganugerahkan kenaikan pangkat dari yang semula lurah prajurit menjadi senopati. Namun hukuman mati yang dijatuhkan kepada pembakar lumbung beras itu dengan segera menyulut kemarahan yang menyebabkan makin maraknya suara anak panah yang mendesing membelah gelap malam. Serangan yang dilakukan dari kegelapan malam, dari balik pohon atau dinding menyebabkan keadaan kian gerah. Rakuti tidak lagi percaya kepada siapapun. Apalagi ketika peristiwa yang nyaris merenggut nyawanya pada siang berikutnya, seorang prajurit yang bertugas menjaga pintu biliknya justru mencabut senjata dan mengayunkan pedang ke lehernya. Beruntunglah Rakuti bisa menghindar dari serangan itu yang berakibat mengerikan bagi pelakunya, karena dengan tanpa ampun Rakuti menjatuhi hukuman mati yang dilakukan pada saat itu pula. Rakuti sendiri yang mengayunkan pedang ke leher prajurit itu. Bibit kecurigaan itu tumbuh dan mekar di mana-mana. Tak hanya Rakuti yang tak lagi percaya kepada siapapun, demikian juga dengan para Dharma Putra Winisuka yang lain tak bisa sepenuhnya mempercayai bahkan orang yang semula paling dekat sekalipun. Bibit curiga itu juga makin mekar menjalar ke segenap prajurit, karena terbukti 2 orang prajurit mati terbunuh di gerbang Bajang Ratu yang dilakukan oleh temannya sendiri, oleh alasan pada siapa mereka berpihak atau memberi dukungan. Setelah berhasil membunuh, pelakunya menghilang entah kemana di antara prajurit, bahkan mulai ada yang mempertanyakan secara terang-terangan, "Jika keadaan tidak membaik dalam beberapa hari ke depan, aku menyatakan mundur. Kalau kalian akan menyampaikan apa yang aku katakan pada Rakuti, silahkan, aku tidak keberatan," tantang orang itu. Yang ditantang benar-benar melaporkan kepada Rakuti, tetapi ternyata
Rakuti tidak melakukan apa-apa karena telah terlalu banyak laporan serupa. Belakangan, Rakuti mulai menyadari peringatan yang diberikan Ratanca bahwa ia tidak mengakar kuat di lingkungan prajurit. Prajurit yang selama ini mendukung Rakuti berasal dari kesatuan Jalarananggana ternyata tak bisa diharapkan dukungannya dengan sepenuh hati. Demikian juga kesatuan Jalayuda, apalagi Kasak Kusuk mulai marah dari kesatuan itu. Aku punya cerita yang akan membuatmu pingsan. Lurah prajurit Wirdopo berbisik. Senopati Ranggayuda, senopati yang sebelumnya berada dekat dengan Tumenggung Panjiwatang, mengerutkan kening. Cerita apa yang bisa menyebabkan aku pingsan? Kematian Tumenggung Panjiwatang. Widarba kembali berbisik. Senopati Ranggayuda mengerutkan keningnya. Cobalah berpikir. Cobalah Senopati mengenang dengan cara bagaimana Tumenggung Panjiwatang mati di peperangan. Ranggayuda tentu tidak akan bisa melupakan dengan cara bagaimana Tumenggung Panjiwatang mati. Dalam perang yang akan berkecamuk lagi, banyak Sora dan Panjiwatang datang memenuhi panggilan Patih Aryatada yang meminta mereka untuk mengendalikan diri. Pada saat itulah anak panah tak dikenal melesat membunuh dua Tumenggung itu. Rakuti mengatakan pelaku perbuatan itu adalah Bayangkara. Pelakunya Rakuti? Lurah prajurit Widarba berbisik. Senopati Ranggayuda terkejut. Lebih terkejut lagi Senopati Ranggayuda. Lurah prajurit bawahannya melengkapi keterangannya. Tak mungkin Bayangkara pelakunya, karena Bayangkara mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Patih Dadah. Pelakunya tentu mereka yang menghendaki perang terjadi. Siapa lagi kalau bukan Rakuti? Apalagi mengingat anak panah itu beracun. Siapa ahli racun di Majapahit kecuali Ratanca? Gila, desis Senopati Ranggayuda. Siapa orang yang beritahu kamu? Aku menyampaikan pesannya untukmu. Ia mengundangmu. Apabila kamu tidak menemui, maka orang itu akan menempatkanmu sebagai musuh pula. Namun, jika kamu bersedia menemuinya, ia akan menghapus kesalahan yang kau perbuat. Tambah lurah prajurit Widarba. Terkejut Ranggayuda oleh undangan yang amat berbau ancaman itu. Siapa orang yang mengundang aku dengan cara sombong itu? Gajah Mada, jawab lurah Widarba. Seketika Ranggayuda terbungkam mulutnya. Nama bekel Gajah Mada menjadi jaminan bahwa ancaman itu tidak main-main. Nama Bayangkara Gajah Mada itu yang meski hanya berpangkat bekel, jelas tidak bisa dianggap remeh. Ranggayuda tentu tak akan lupa ketika pada malam menjelang perang pecah, dengan beraninya hanya ditemani Gagak Bongol, Gajah Mada mendatangi Tumenggung Panjiwatang, mempersoalkan sikap pasukannya dalam perang yang akan terjadi. Ranggayuda mondar-mandir. Jadi Rakuti pelakunya? Desis Senopati itu. Ya, tegas Widarba. Baik, aku akan menemuinya. Malam itu pula Senopati Ranggayuda yang ditemani lurah prajurit Widarba meninggalkan istana menuju sebuah tempat entah di mana. Waktu memang tak pernah berhenti bergerak. Waktu yang terus bergerak itu pula yang menjadi saksi betapa Kartika Sinemping yang memimpin penggalian terowongan pintas dari pekarangan rumah Praharsi Durpa berhasil. Para prajurit pendukung Rakuti yang menjaga Wisma Kepatihan sama sekali tidak menduga. Sia-sia apa yang mereka lakukan karena lubang tikus telah dibuat justru dari balik pagar tetangga sebelah. Meski terasa sesak karena harus bekerja di gelap terowongan dengan udara yang panas, Braja Lama dan teman-temannya melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat. Pekerjaan yang semula dianggap berat itu ternyata bisa dilaksanakan karena jenis tanah yang ditembus meski padas mudah dicangkul. Terowongan jalan pintas dari pekarangan Praharsi Durpa itu akhirnya bersambung. Wah, Braja Lama mengagumi keberadaan terowongan lama.
Siapa mengira ada jalan bawah tanah yang menghubungkan Wisma Kepatihan dan Istana Raja? Siapa penggagasnya? Paman Arya Tadah, jawab Kartika Sinumping. Di istana, tembus di bilik pribadi raja. Sementara di Wisma Kepatihan, tembus di pekarangan. Ayo semua, pekerjaan berikutnya menunggu dan tidak lebih mudah. Dengan menggunakan cahaya obor dalam jumlah cukup, rombongan penggali terowongan di bawah pimpinan Bayangkara, Kartika Sinumping terus bergerak hingga akhirnya sampailah mereka ke ujung. Dengan cahaya obor, terlihat jelas lubang terowongan telah disumbat dengan kuat. Kita tepat berada di bawah bilik yang digunakan Rakuti. Kita harus menggali pada 10 hingga 15 langkah mundur dari tempat ini. Aku sudah menghitung, ujung terowongan yang kita buat akan tembus ke balik pardu di luar biliknya. Ayo kita kerjakan. Dengan penuh semangat dan dilakukan dengan berbagai tugas antara siapa yang menggali dan siapa yang membuang tanah galiannya, pekerjaan tak masuk akal itu dilakukan dengan bahu-membahu. Gelap terowongan dan tempatnya yang jauh menusuk dari pintu masuk di pekarangan Praharsi Durpa menyebabkan penggalian harus dikebut secepat-cepatnya. Hingga akhirnya betapa leganya Tabuh Gong yang memperoleh giliran melakukan penggalian terakhir berhasil menembus permukaan. Berhasil! Teriak Tabuh Gong. Dari lubang yang sempit itu, Tabuh Gong menghisap udara sebanyak-banyaknya sambil memperhatikan bintang-bintang yang bertaburan. Sesak nafas yang semula membelit akhirnya terurai. Kartika Sinumping yang melongok merasa lega karena ada lubang yang dibuat itu tepat berada di sela-sela semak. Dengan demikian, bahkan prajurit yang melintas pada jarak dekat sekalipun tak akan menduga di balik perdu amat dekat dengan bilik pribadi Jaya Negara terdapat pintu masuk yang bisa digunakan menusuk langsung mengarah ke dada Rakuti. Kalau kita mau, kita bisa meringkus Rakuti sekarang juga, desis Brajalama. Gagasan Brajalama itu sangat menggoda Kartika Sinumping. Namun, karena demikian banyak prajurit yang bagai menumpuk di lingkungan istana menyebabkan Kartika Sinumping mengesampingkan gagasan itu. Belum waktunya, jawab Kartika Sinumping. Kita melakukan nanti, setelah semua siap. Sekarang kita kembali. Tugas kita berikutnya adalah makin menghangatkan udara Majapahit. Ayo semua. Kartika Sinumping merasa amat lega. Setidak-tidaknya manakala serangan balik dilakukan, Kartika Sinumping telah meratakan jalan yang akan dilewati untuk langsung menuju jantung Rakuti. Sekeluar dari lubang terowongan di pekarangan rumah Praharsi Durpa yang disamarkan, Bayangkara Kartika Sinumping merasa tak sabar untuk segera bertemu dengan bekal Gajah Mada. Kartika Sinumping tersentak ketika angan-angan itu ternyata segera menjadi kenyataan. Tak jauh dari perempatan jalan menuju gerbang selatan, anak panah Sanderan 3 ganda membumbung memanjat langit. Kakang Bekal Gajah Mada meminta aku menemuinya di Sumur Gandrung. Kartika Sinumping membalas isyarat itu dengan cara serupa, bahkan dipilihnya cara yang lebih meyakinkan. Anak panah Sanderan berapi 3 ganda menyusul memanjat langit. Cahayanya terlihat dari berbagai penjuru. Berpencar, kita ke Sumur Gandrung. Kartika Sinumping memberi perintah. Di Sumur Gandrung, di tempat yang sepi dan jarang didatangi orang di malam hari, tempat yang ditakuti anak-anak oleh cerita tentang manusia tanpa kepala yang sering muncul dan menampakkan diri di sumur itu, ternyata menjadi tempat yang riuh oleh hadirnya banyak orang. Bayangkara Kartika Sinumping kaget melihat tempat itu ternyata digunakan sebagai pusat semua kegiatan perlawanan terhadap Rakuti. Sumur Gandrung yang tidak seberapa jauh dari dinding kota raja memang sangat menguntungkan untuk digunakan kegiatan itu,
karena meski berada dalam jarak cukup dekat dengan kota raja, tempat itu sangat sepi dan jauh dari perkampungan penduduk. Bayangkara Kartika Sinumping dengan segera menemukan orang yang dicarinya, tak sekedar bekal Gajah Mada, tetapi lengkap dengan Bayangkara yang lain. Bahkan Aryatada berada di tempat itu pula. Kartika Sinumping tersenyum melihat prajurit Gajah Sari duduk di sebelah Aryatada, melingkar lesehan di atas rerumputan. Kecurigaan yang sempat tumbuh di benaknya terdapat kesetiaan Gajah Sari langsung lenyap seketika. 5 buah obor dinyalakan untuk menerangi pertemuan itu tanpa harus takut ketahuan, karena lebatnya pepohonan menyembunyikan pertemuan itu dengan rapat. Jauh ke depan puluhan prajurit disebar dalam baris pendem untuk memberikan jaminan keamanan. Tak mungkin kaki tangan Rakuti bisa mendekati tempat itu tanpa ketahuan. Aku pikir Kakang Bekal belum kembali. Bayangkara Kartika Sinumping memecah keheningan malam. Sudah beberapa hari kami kembali masuk ke kota raja. Justru kami yang mengalami kesulitan menemukanmu. Kartika Sinumping tertawa. Aku sibuk meniru perbuatan kelinci, jawab Kartika Sinumping. Perbuatan kelinci yang mana? Balas Gajah Mada. Kartika Sinumping menebarkan pandangan mata. Agak terkejut Kartika Sinumping ketika tatapan matanya bersirobok pandang dengan kuda merta. Di sebelahnya Cakradara berdiri dengan bersedekah bersilang tangan. Kartika Sinumping mencari-cari tetapi tidak menemukan raut muka Lembu Anabrang di tempat itu. Berhari-hari lamanya pekerjaan besar itu kami lakukan. Dari pekarangan rumah Praharsi Durpa di sebelah Wisma Paman Patih, Brajalama dan teman-temannya membuat terowongan tembus ke terowongan lama dan akhirnya berhasil tembus keluar bilik Tuanku Jaya Negara yang kini digunakan Rakuti. Serangan dadakan bisa dilakukan lewat jalan itu. Selanjutnya aku serahkan kepada Kakang Bekal Gajah Mada. Bagus sekali, jawab Gajah Mada senang. Kita bisa memanfaatkan terowongan itu. Saat perhatian Rakuti terpancing ke arah lain, aku rasa titik balik serangan balasan akan kita lakukan besok. Senopati Ranggayuda yang akan memulai dengan menghangatkan udara meski masih pagi. Bayangkara Kartika Sinumping mencari-cari Ranggayuda yang duduk di belakang Aryatada, mengangkat tangannya yang mengepal. Aku siap, ucapnya dengan tegas. Ranggayuda bergeser menempatkan diri di sebelah Gajah Mada. Gajah Mada memandang Kartika Sinumping. Kau masih menyimpan lencana Sri Baginda? Masih Kakang Bekal, jawab Kartika Sinumping. Berikan kepada Ranggayuda. Ia akan menggunakan lencana itu untuk mengagetkan banyak orang. Kartika Sinumping membuka baju luarnya dan melepas lencana emas berteteskan permata gemerlapan yang menjadi pertanda pemegang kekuasaan Jaya Negara. Kartika Sinumping menyerahkan lencana itu kepada Ranggayuda. Jangan dijual, bisik Sinumping. Ranggayuda tertawa. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bekal Gajah Mada itu terus berlanjut. Segala hal dihitung dan dirancang dengan baik. Berbagai tugas dibagikan dan semua yang mendapatkan jatah tugas itu siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di sisa waktu menjelang fajar, puluhan orang dengan tugas khusus bergerak. Melalui mereka, perintah dari Bekal Gajah Mada disalurkan hingga ke ujung, yaitu ke semua penghuni rumah di seluruh sudut kota raja tanpa kecuali. Kartika Sinumping terkejut. Dalam beberapa hari yang telah lewat itu, rupanya telah banyak sekali hal yang dilakukan Bekal Gajah Mada dan segenap Bayangkara dalam upaya melakukan serangan balik menjungkalkan Rakuti. Pagi berikutnya tiba. Sang waktu masih pagi sekali saat Rakuti menerima kehadiran Senopati Ranggayuda, lengkap ditemani para Dharma Putra Winisuka yang lain.
Ranggayuda menemui permintaan untuk menghadap Rakuti. Rakuti bermaksud mengundang Senopati itu untuk membicarakan banyak hal. "Ada persoalan apa?" tanya Rakuti. "Aku mengusulkan untuk diambil langkah mencegah keadaan yang mulai tidak menguntungkan ini." "Apa usulmu?" tanya Rakuti. "Kumpulkan segenap prajurit dari semua kesatuan tanpa terkecuali di alun-alun untuk sekali lagi diberikan pengarahan. Suasana yang saling mencurigai ini harus dengan segera dihentikan. Segenap prajurit harus diletakkan pada satu jalur perintah agar tak melakukan tindakan sendiri-sendiri yang terbukti sangat merugikan. Untuk memulihkan keadaan, para prajurit tak lagi diperbolehkan melakukan tindakan yang merugikan rakyat. Jika tidak segera dilaksanakan, maka keadaan akan makin parah. Rakyat tidak akan mendukungmu." Hening tatak rambat. Rakuti yang duduk di dampar di dalam balai witana melirik Ratanca. Apa yang disampaikan Senopati Ranggayuda sesuai dengan apa yang dikatakan Ratanca. Ratanca mengangguk. "Baik," jawab Rakuti. "Akan tetapi, aku tidak mungkin melakukan itu. Aku melihat kamu mempunyai pengaruh cukup besar. Bagaimana jika kau yang mewakili aku?" Ranggayuda menakar jiwa pengecut laki-laki penakut yang duduk di depannya. Namun Ranggayuda menyembunyikan kesan apapun dari permukaan wajahnya. "Baik, aku tidak keberatan. Aku siap melakukan tugas itu." Rakuti berdiri dan melangkah menuju sudut ruang. Di tempat itu terdapat almari. Rakuti berbalik telah membawa tanda berupa selempang samir. "Berdirilah," perintah Rakuti kepada Ranggayuda. Ranggayuda berdiri sambil menyembunyikan sangat rapat warna hatinya. Rakuti memasangkan selempang tanda wisuda secara langsung. Sejak saat itu Ranggayuda telah naik pangkat dari Senopati menjadi Tumenggung. Rakuti mengangsurkan tangan yang diterima dengan ringan oleh Ranggayuda. "Selamat, kamu sekarang seorang Tumenggung. Aku serahkan pembenahan sikap segenap prajurit itu kepadamu. Jika kau berhasil, kedudukan sebagai panglima akan aku berikan untukmu." Ucap Rakuti. Ranggayuda tidak menjawab, sebagaimana ia juga tidak menjawab ketika Rakyat Dharmaputra Wenesuka yang lain juga mengucapkan selamat. Rakuti senang melihat Ranggayuda ternyata bermata muda silau. Lebih dari itu, Rakuti senang karena Ranggayuda adalah jenis prajurit yang tangkas dalam bertindak, sigap menghadapi apapun. Tak berapa lama kemudian, sebuah lambur dengan ukuran besar dipukul berderap, disusul dengan suara trompet. Pada masa Jaya Negara, isyarat macam itu dengan segera akan disusul dengan berkumpulnya para prajurit dengan penuh semangat. Semua tidak terkecuali berkumpul sesuai dengan barisan atau kelompok masing-masing. Namun kini, meski semua prajurit berkumpul, itu dilakukan dengan ogah-ogahan atau oleh alasan untuk melihat dan mengetahui apa yang akan disampaikan di alun-alun itu. Apalagi setelah perang lewat, baru pertama kali itu dilakukan pertemuan secara menyeluruh. Pada saat yang bersamaan, tanpa diketahui oleh siapapun, 5 orang Bayangkara yang dipimpin langsung oleh Bekel Gajah Mada, yaitu Gagak Bongol, Lembang Laut, Pradabasu, dan Kartika Sinumbing, menyelinap memasuki rumah Praharsi Durpa. Dengan mengendap-endap, mereka memasuki lorong bawah tanah yang akan membawa mereka langsung ke istana. "Panas sekali," desis Pradabasu. "Itu sebabnya kau bisa membayangkan," jawab Kartika Sinumbing, "betapa berat pekerjaan yang aku lakukan untuk membuat terowongan baru dan pekerjaan membuat tembusan baru di luar bilik Tuanku Jaya Negara yang sekarang digunakan Rakuti. Kelak Sri Baginda akan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepadamu, bukan kepadaku," jawab Kartika Sinumbing tangkas, "tetapi kepada Brajalama dan teman-temannya. Mereka nantinya harus memperoleh selempang kalung samir."
hingga akhirnya rombongan itu telah sampai di ujung. "Kita menunggu sampai memperoleh isyarat," ucap Gajah Mada. Di luar pintu Purawaktra, segenap prajurit dari semua kesatuan telah berkumpul dan menyatu dengan sikap tak begitu bersemangat. Di depan mereka, Ranggayuda amat menarik perhatian karena ternyata Ranggayuda yang akan berbicara, bukan Rakuti atau bukan para Dharma Putra Wenisuka yang lain sebagaimana biasa. Yang lebih mengagetkan lagi adalah Ranggayuda kini menyandang pangkat baru sebagai seorang tumenggung. Kalung samir warna kuning emas yang diselempangkan menjadikan Ranggayuda terlihat gagah. Para senopati yang selama ini menjadi pesaing Ranggayuda tak bisa mengganggu-gugat penampilan prajurit bertubuh kekar itu. Bahkan para prajurit lain juga berpangkat tumenggung tidak ada yang mempersoalkan mengapa Ranggayuda yang akan berbicara dan memberikan sesorah. Di samping kiri Ranggayuda, Rawedeng berdiri dengan bertolak pinggang, sedang di sebelah kanannya Rabanya tak mau kalah. Ia bertolak pinggang lebih tinggi lagi. Bisi-bisi terjadi di sana-sini. Apakah dengan demikian Ranggayuda diangkat oleh Rakuti menjadi panglima perang dari semua kesatuan? Ranggayuda mengangkat tangannya meminta semua orang untuk tidak berbicara sendiri-sendiri. Ranggayuda yang menebarkan pandangan matanya berhasil menemukan orang-orang yang dicarinya. Ranggayuda merasa lega karena melihat para bayangkara yang menyamar berada di antara para prajurit. Segenap para prajurit, suara Ranggayuda lantang. "Pada kesempatan ini, aku ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa Prabu Rakuti telah menaikkan pangkat dan jabatanku. Sejak sekarang, aku seorang tumenggung. Sedangkan jabatanku untuk sementara adalah pelaksana panglima. Adakah di antara kalian yang tidak setuju dengan kedudukan yang kupegang?" Hening alun-alun di luar Purawaktra itu, tak seorang pun yang berbicara, tetapi betapa riuh dan hiruk-pikuk semua ini di dada. "Yang tidak setuju dengan pengangkatanku boleh pergi tanpa harus khawatir aku akan menghalangi. Pilihan kalian aku hormati, silakan." Ternyata tak seorang pun yang bergerak. Wajah Rabanya dan Rawedeng yang berdiri di samping sebelah menyebelahi Ranggayuda terlihat datar-datar saja. Namun dua orang itu merasa tak senang dengan wewenang berlebihan yang diberikan Rakuti kepada Ranggayuda. "Kalian setuju dengan kedudukan dan jabatanku sekarang?" Jawaban untuk itu pun ternyata sama sepinya dengan jawaban pertanyaan yang dilontarkan semula. "Baiklah," lanjut Ranggayuda lantang, "bila kalian tak setuju, apa peduliku? Aku sekarang pemegang kekuasaan panglima. Kalian tidak punya hak untuk menolak, kecuali harus melaksanakan perintah panglima. Sebagai panglima, aku berpendapat keadaan kacau balau ini ada penyebabnya. Penyebab terjadinya kekacauan itu harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman setimpal. Siapa tertuduh utama dari semua kekacauan ini yang kepadanya pantas dijatuhkan hukuman mati dengan digantung di alun-alun pula, orang itu adalah Rakuti." Tanah bergoyang, bumi berderak bagi terjadi gempa di alun-alun itu oleh ucapan Ranggayuda yang amat tidak terduga. Rabanya dan Rawedeng seketika mengambil jarak dari Ranggayuda dan memandanginya penuh heran, disusul kemudian oleh pandangan mereka yang terbelalak. "Apa maksudmu?" Rawedeng tak kuasa menahan diri untuk tak bertanya. Namun Rawedeng tak bisa mendapatkan jawaban dari keadaan yang amat mengejutkan, karena dalam waktu bersamaan setidak-tidaknya dilakukan oleh 5 orang bayangkara, puluhan anak panah berhamburan menerjang mereka. Kejadian susulan itu sungguh sangat mengagetkan siapapun.
Yang paling kaget dan mereka rasakan itu dalam rasa yang sama dan di waktu yang sama adalah Rabanya dan Rawedeng. Mereka terhenyak oleh rasa sakit yang luar biasa karena rancap anak panah terarah pada arah yang mematikan. Dua anak panah menggapai jantung Rabanya, sementara sebatang anak panah menembus tenggorokannya menyebabkan ia terjengkang. Keadaan Rapangsa tak kalah menyedihkan. Sebatang anak panah tertancap tepat di mata kiri tembus ke otaknya.